Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita belajar satu tema yang sangat menyenangkan hati Tuhan, yang selalu Tuhan cari dari kita semuanya. Kita akan belajar dari Raja Daud. Temanya adalah jiwaku haus akan Tuhan, jiwaku rindu akan Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itulah kerinduan Daud kepada Allah. Dikatakan, diumpamakan seperti rusa yang merindukan air. Lalu di dalam Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Mazmur 63 ayat 2 dan 3 demikian bunyinya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dikatakan, Daud bahkan berkata, ya Tuhan Allahku, rohku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukanmu. Dikatakan, roh, jiwa, dan tubuh itu bersama-sama dikatakan rindu haus akan Tuhan. Itulah saudara. Nah, kata rindu atau haus akan Allah itu bukan pasif, bukan kita menunggu supaya datang Tuhan, bukan kita menunggu supaya air datang, enggak, tapi ini proaktif. Seekor rusa gurun ya, yang dimaksudkan di dalam Mazmur 42 itu kalau dia haus, dia mencari, dia pergi bertindak, bergerak untuk mendapatkan air itu. Demikian juga Daud, waktu dia berkata jiwaku haus kepada Allah, dia tidak tinggal diam, tapi dia berusaha, dia bergerak, dia proaktif bagaimana mendapatkan hadirat Tuhan. Karena itu kita belajar hari ini. Nah, untuk menyatakan kerinduannya itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. 3 hal ya, proaktif. Demikian juga kita pun sama. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia haus akan Tuhan, Daud melakukan ibadah yang benar. Kita mengatakan di dalam Mazmur 119 ya, 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali Daud memuji-muji Tuhan dalam sehari. Jadi dia tidak diam, dia haus itu, dia katakan dia 7 kali sehari Daud beribadah, Daud memuji-muji Tuhan. Bagaimana saudara saya? Berapa kali saudara saya beribadah sehari? Kalau kita mau seperti Daud 7 kali sehari, puji Tuhan. Waktunya kita yang menentukan. Itu yang pertama. Daud beribadah kepada Tuhan 7 kali sehari. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud menunjukkan bagaimana setiap hari sebelum tidur, jadi dia tidak akan tidur sebelum dia merenungkan kerinduan Tuhan, kerinduan dia akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 132 ayat 3-5. Mazmur 132 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Jadi yang dilakukan oleh Daud sebelum dia tidur, sebelum dia baring, waktu dia berbaring, sebelum dia tidur, dia merenungkan, dia membayangkan tempat kediaman Tuhan. Dia rindu sekali membangun tempat kediaman buat Tuhan. Makanya Daud rindu sekali membangun bait Allah, tapi Tuhan tidak izinkan. Itu yang kedua. Sikap Daud untuk menyatakan kerinduannya yang pertama adalah ibadah. Dia memuji-muji Tuhan, sebab dia percaya dalam waktu memuji Tuhan, Tuhan bertahta. Yang kedua, dia membayangkan waktu sebelum tidur, sebelum dia kelopak matanya tertutup untuk tidur, dia membayangkan tempat kediaman Tuhan. Dan yang ketiga, Daud menjaga hatinya
supaya tetap tinggal di dalam janji, supaya tetap berpegang pada janji Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, Daud menjaga hatinya supaya dia tidak berdosa pada Tuhan. Demikian juga kita. Kalau saudara dan saya haus akan Tuhan, 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, hati yang beribadah. Kita selalu rindu memuji Tuhan, beribadah pada Tuhan. Saya minimum 2 atau 3 kali sehari, bisa 4 kali, 5 kali. Di mana saja, kapan, saya akan memuji Tuhan. Saya memuji-muji Tuhan, dan itu yang saya lakukan. Yang kedua, setiap malam sebelum saya tidur, saya pasti beribadah dulu. Saya selalu merenungkan betapa indahnya hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, saya juga sama, menjaga hatiku supaya jangan berdosa pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyatakan kerinduan kita setiap hari akan hadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan, merenungkan Tuhan, dan menjaga hati kita, apa yang akan kita dapat dari Tuhan? Kalau kita baca apa yang Tuhan nyatakan kepada Daud di dalam Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Inilah yang akan saudara dan saya terima, seperti yang diterima oleh Daud. Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya, menjadi tempat ketahtanya. Lalu Tuhan berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, di sini aku hendak tinggal, sebab aku mengingininya. Jadi Tuhan sendiri yang menyatakan, dia memilih Daud. Sion itu adalah rumah Daud di Bukit Sion. Dikatakan, aku telah memilih Sion, mendapati Sion, dan menjadikan Sion sebagai tempat kedudukannya, tempat tahta, tempat Allah berdiam, tinggal. Lalu dikatakan, Tuhan berkata, di sini aku hendak tinggal. Jadi kalau saudara dan saya rindu dan haus, jiwa kita haus kepada Tuhan, kita melakukan 3 hal tadi, apa yang kita dapat? Tuhan akan memilih kita, Tuhan akan memilih keluarga kita, rumah kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat 15-18 dari Mazmur 132 itu, ya, dari Mazmur 132 ayat 15-18, kita akan menerima berkat dari Allah. Saya tulis ada 7 berkat dari Tuhan yang dikatakan begini, yang perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Itulah berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan pada saudara dan saya kalau kita mengikuti jejak Daud. Jiwa kita haus akan Tuhan. Roh jiwa kita disebut tadi dalam Mazmur 63, ya Tuhan Allahku, rohku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukanmu. Dengan tindakan yang nyata, kita beribadah setiap hari, minimum 3 kali, 2-3 kali, kalau bisa 7 kali seperti Daud. Puji Tuhan, bahkan lebih, tidak apa-apa saudara. Hati kita ingin beribadah pada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Sebelum tidur kita beribadah, kita juga merenungkan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, dan membayangkan rumah kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan kita menjaga hati kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, supaya kita jangan berbuat dosa. Maka tadi Tuhan akan memilih kita dan menjadikan tubuh kita ini bait Allah, tempat kediaman Tuhan, rumah kita, keluarga kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan segala berkat yang tadi disampaikan dalam Mazmur 132 ayat 15-18 akan terjadi buat saudara saya. Amin. Percayalah saudara, kita akan melihat dan mengalaminya. Kita akan mengalami kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita. Sekalipun pada masa pandemi sekarang ini, mungkin keadaan ekonomi tidak baik, tapi kita percaya, kita harus jaga roh kita terus menyala-nyala, haus dan lapar akan Tuhan, rindu akan tempat kediaman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.